Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya di Jago Bermatematika. Di channel ini kita akan membahas mengenai hal matematika. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menyajikan video perkuliahan mengenai kalkulus peubah banyak. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa saya semester 3 yang mengambil mata kuliah KPB. Sedemikian hingga kuliah ini diselenggarakan secara asinkronus. Saya berharap video ini dapat membantu Anda untuk mempelajari khususnya mengenai pengantar peubah banyak. Ini adalah perkuliahan pertemuan ketiga mengacu pada RPS yang telah saya kirim di grup. Pada pertemuan pertama kita sudah mengingat kembali konsep fungsi, limit, dan sebagainya di kalkulus diferensial dan integral. Pada pertemuan 2 kita sudah bersama-sama mempelajari apa itu fungsi dua peubah, tiga peubah, dan seterusnya. Kita juga sudah mengenali bagaimana melukis grafik fungsi peubah banyak, tapi kita baru bisa melukis tiga peubah. Kemudian kita juga sudah mendefinisikan himpunan buka dan juga kita sudah mempelajari tentang kurva ketinggian atau kontur. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas, nanti kita cermati pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai limit dan kekontinuan dari fungsi peubah banyak. Teman-teman semua tentunya sudah mempelajari di kalkulus 1 mengenai limit dan kontinuitas. Di sini kita hanya mengulang dan memperluas spektrumnya ke peubah 2, 3, dan seterusnya. Silakan disimak baik-baik video ini agar dapat memudahkan pemahaman Anda. Kita mulai dari limit fungsi. Kalau di peubah satu, fungsi satu peubah, sejak SMP kita sudah, atau mungkin SMA, kita sudah berkenalan dengan limit. Kita biasanya berkenalan dengan limit, misalkan limit dari suatu fungsi di sebuah titik. Misalkan limit X menuju C untuk fx. Nah, itu nilainya adalah fc. Ini sudah kita pelajari di jenjang sekolah. Dan kita sudah membuktikan menggunakan teori epsilon delta itu di kalkulus diferensial. Di sini kita tidak akan mengulang itu, tetapi kita akan memperluas spektrumnya ke peubah banyak. Sebelum kita mendefinisikan secara formal, limit itu terbelah menjadi dua, yaitu definisi formal dan secara intuitif. Artinya kita harus bisa menebak kira-kira nilai limitnya berapa sebelum bisa membuktikan secara formal. Sekarang perhatikan fungsi f dan g yang ada di sebelah kiri. Fungsi f dengan variabel x, y didefinisikan sebagai sinus x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan x kuadrat plus y kuadrat. Sementara fungsi g didefinisikan sebagai x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Kalau kita lihat ini adalah fungsi dua peubah. Dua peubah itu artinya memuat dua variabel, yaitu variabel x dan y. Ini kalau dilukis berada di dimensi 3. Nah, di sini kita coba akan menelusuri bagaimana perilaku fungsi ini di sekitar titik 0,0. Dengan kata lain, kita ingin tahu berapa limit x, y menuju 0,0 untuk fungsi f dan g. Secara intuitif kita memerlukan tabel bantuan. Tabel 1 untuk fungsi f dan tabel 2 untuk fungsi g. Kalau kita lihat di tabel 1,
kita memasukkan beberapa nilai di situ ya. Sedemikian hingga nanti kita bisa mengira-ngira di sini, di titik ini, ya ini mendekati nol. Bagaimana kita tahu? Kita lihat persekitarannya. Nah, di sini ini yang saya beri kotak ini, kita lihat bahwa baik dari sisi kiri, atas, kanan, bawah, nilainya satu. Artinya didekati dari X maupun dari Y, nilainya satu. Sementara itu untuk yang G, ada sedikit perbedaan. Kalau kita dekati dari atas bawah, yaitu mengubah X-nya, ternyata mendekati satu. Namun demikian, ketika kita cek dengan mengubah Y-nya sepanjang sumbu Y, ternyata mendekati minus satu. Ini dua nilai yang berbeda. Minus satu sama satu. Sehingga kondisi F dan G ini merupakan dua kondisi yang berbeda. Nah, apa makna dari nilai-nilai ini? Karena fungsi F tadi kita dekati di titik 0,0 baik sepanjang sumbu X maupun sepanjang sumbu Y nilainya sama yaitu satu, maka kita katakan limitnya adalah satu. Mohon diingat ini adalah definisi intuitif, bukan definisi formal. Artinya secara matematis definisi intuitif itu bisa saja disangka atau bisa saja dibantah. Nah, untuk membuktikannya nanti kita perlu definisi formal. Ini hanya dugaan saja. Kemudian untuk yang fungsi G, ini kita melihat bahwa di sana ada dua nilai berbeda, min satu sama satu, sehingga kita katakan limitnya tidak ada. Kalau diubah satu, kita bisa melihat biasanya X-nya didekati dari kiri atau dari kanan, itu nilainya berbeda. Tapi kalau di sini bukan kiri atau kanan, tetapi X dan Y. Jadi kalau didekati dengan X sama Y itu berbeda nilainya, kita katakan limitnya tidak ada. Nah, nanti kalau seperti kasusnya F, yaitu limitnya ada, yaitu satu, biasanya kita menggunakan notasi formal seperti ini, yaitu limit X, Y menuju A, B untuk fungsi F, X, Y sama dengan L. Ini kan sebenarnya sama persis dengan di diferensial. Biasanya kalau diferensial kita menulisnya begini. Ah, jadi sama persis, hanya saja spektrumnya diperluas. Sehingga di sini memuat dua variabel. Itu adalah definisi intuitif. Orang matematika itu kalau intuisi kan bisa dibantah. Intuisi itu kan pendapat atau daya pikir kita. Sementara matematika itu kan runtutan dari logika formal. Sehingga untuk mempertahankan argumen tersebut diperlukanlah yang namanya definisi formal. Kalian pernah ingat di kalkulus diferensial teori epsilon delta kita pernah belajar bahwa fungsi satu pengubah limitnya itu bergantung pada nilai delta. Nah, sama di sini juga begitu. Hanya saja delta maupun epsilonnya bergantung pada dua pengubah. Jadi kalau kita baca di sini fungsi f yaitu fungsi dua variabel dengan domainnya berada di daerah D termasuk titik pada himpunan tertutup A, B, kita dapat mengatakan limit f yaitu ketika X, Y cukup dekat dengan A, B, itu nilainya L. Sedemikian hingga kita menulis notasinya begitu. Itu dikatakan benar jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan delta positif juga. Sedemikian hingga jika X, Y itu berada di daerah D, ini dicatat betul bahwa harus berada di daerah domain. Dan akar kuadrat dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat itu positif dan lebih kecil daripada delta, maka nilai mutlak dari F X, Y min L lebih kecil daripada epsilon.
Secara konsep sama, jadi kita harus bisa menemukan deltanya itu berapa. Yang mana delta nanti harus bergantung pada epsilon. Contoh setengah epsilon, epsilon per 7. Tidak boleh delta itu satu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena harus bergantung pada epsilon. Sementara epsilon itu kan bilangan yang sangat kecil. Jadi kalau di matematika, bilangan yang sangat kecil itu bukan satu, bukan 0,1, bukan 0,001, tetapi kita menyebutnya epsilon. Nah, delta itu bilangan yang lebih kecil lagi. Kita harapannya begitu, sehingga nanti limitnya terbukti benar. Secara geometri, teman-teman bisa melihat di gambar yang kanan. Saya beri nama gambar satu. Kalau teman-teman lihat gambar yang di kanan, itu adalah ilustrasi geometris dari sebuah limit fungsi. Artinya ini apa? Jadi di sini ada x, y, ya. Titik tengahnya adalah a, b. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika x, y itu mendekati a, b, kita bisa menggambar ya atau melukiskan atau mencari daerah delta. Nah, delta di sini itu berupa daerah lingkaran. Ya, ingat berupa daerah lingkaran. Bukan lingkaran, tetapi daerah lingkaran. Nanti kalau kita petakan gang fungsi f-nya, yaitu menggunakan pemetaan dua variabel, maka nilainya akan jatuh di L. Dan nilai L ini haruslah berada di dalam L min epsilon dan L plus epsilon. Kalau begini, kita katakan nilainya cocok, yaitu limitnya sama dengan L. Artinya kita harus bisa menemukan daerah persekitaran berupa daerah lingkaran delta yang memastikan pemetaan F-nya berada di persekitaran L min epsilon dan L plus epsilon. Ini kalau menggunakan ilustrasi dua dimensi dengan dua grafik tentunya, karena yang kiri sudah kartesius ya, yang kanan menggunakan sumbu baru, sumbu F-nya. Nah, secara geometris lagi, kita juga bisa membayangkannya di gambar 2. Di gambar 2, kita bisa membayangkan bahwa fungsi itu dua peubah, sehingga lebih mudah dibayangkan sebagai koordinat kartesius tiga dimensi atau koordinat x, y, z. Jadi kalau kita lihat di sini sama, kita menggunakan delta. Jadi domainnya itu yang lingkaran bawah ini yang kita temukan di deltanya. Itu kalau kita petakan hasil tiga dimensinya, yaitu si L tadi, itu haruslah berada ya di daerah lingkaran juga. Daerah lingkaran L plus epsilon, L min epsilon. Nah, sementara kurva S yang digambar di situ itu ada daerah range-nya. Jadi yang di bawah itu adalah daerah domain, yang di atas itu adalah daerah range-nya. Nah, karena kita ingin menentukan di sekitaran A, B, maka ya harapannya di sekitaran epsilon situ. Nah, kalau menurut saya lebih mudah membayangkan yang dua, yang gambar dua dibandingkan gambar satu. Itu ilustrasi geometris dan definisi formalnya. Nanti kita akan coba membuktikan epsilon delta. Tapi sebelum itu, kita coba pelajari dulu kapan sih suatu limit itu tidak ada. Kalau dulu teman-teman pernah belajar diferensial, limit di suatu titik itu dikatakan tidak ada kalau limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Itu pelajaran sekolah. Jadi jenjang kuliah, di peubah banyak, secara teori sama. Jadi andaikan fungsi f itu nilainya mendekati L1 ketika x, y menuju a, b sepanjang lintasan C1. Namun ketika didekati dengan lintasan C2, dia menuju L2. Jadi terdapat ketidakkonsistenan ketika didekati dengan kurva C1 dan C2. Karena nilainya berbeda, yaitu L1 dan L2. Di mana L1 itu nggak sama dengan L2. Lah ya kalau sama kan nggak perlu dituliskan.
maka kita katakan limitnya tidak ada. Gampangnya, limit itu tidak ada ketika kita dekati dengan dua buah kurva, nilainya berbeda. Ini bedanya antara peubah satu dan peubah banyak. Kalau di peubah satu kita bilangnya kiri dan kanan. Kalau di peubah banyak kita bilangnya kurva satu dan kurva dua. Ini pun di peubah dua. Kalau peubah tiga yang mendekatinya dengan bidang dan seterusnya. Itu kan analogi saja. Nanti di peubah yang n kita bisa membayangkan dengan dimensi ke n. Tetapi kita tidak bisa mengilustrasikan. Namun kita bisa mencarinya. Sekarang coba kita tunjukkan bahwa limit menuju 0,0 x kuadrat menjadi kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat itu tidak ada. Ingat teman-teman, untuk menunjukkan limit itu tidak ada, kita harus mencari dua lintasan sehingga nilainya berbeda. Lintasannya bagaimana, Pak? Ya lintasan yang melalui titik 0,0 itu syarat wajib. Jadi kita punya dua lintasan. Pertama, lintasan sumbu X yaitu persamaan Y sama dengan 0. Caranya bagaimana ya? Substitusikan saja Y sama dengan 0. Kita peroleh nilainya 1. Artinya kalau didekati dengan C1, C1-nya Y sama dengan 0, nilainya adalah 1, L1. Sekarang kita coba dekati dengan sumbu Y, yaitu dengan memasukkan X sama dengan 0. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0, ternyata nilainya min 1. Ini kita sebut sebagai L2. Yang X sama dengan 0 itu tadi kita sebut sebagai C2. Ternyata kalau kita dekati dengan C1 nilainya L1. Kalau kita dekati dengan C2 nilainya L2. Di mana L1 dan L2 nggak sama nih. Oh, berarti limitnya tidak ada. Doesn't exist. Jadi kita bisa membuktikan bahwa limitnya tidak ada. Secara geometris di sebelah kanan, di situ artinya apa? Perhatikan tanda panahnya. Kalau dia didekati dengan sumbu horizontal, nilainya F adalah satu. Tetapi ketika didekati dengan sumbu vertikal, nilainya adalah minus satu. Jadi terdapat ketidakkonsistenan. Cukup untuk membuktikan bahwa limitnya tidak ada. Sekarang, bagaimana dengan membuktikan atau menentukan limit yang ada? Tadi kan ketiadaan. Sekarang kita membuktikan keberadaan. Diberikan fungsi xy per x kuadrat plus y kuadrat. Tentukanlah nilai limit di 0,0 apabila ada. Kalau ada kata-kata apabila ada, itu bisa ada, bisa tidak. Ya nanti kita buktikan juga hal seperti ini. Kita dekati dengan y sama dengan 0. Dimasukkan saja. Ternyata kita menemukan nilai 0. Nah, kalau kita substitusikan x sama dengan 0, ternyata nilainya 0 juga. Jadi kita dekati dengan C1 dan C2 ternyata nilainya sama. Tapi hati-hati ya. Eh, di dalam matematika itu kan ada logika. Ketika sebuah premis itu kan tidak bisa dibolak-balik seenaknya. Jadi tidak bisa kemudian lo C1, C2 mendekati nilai L yang sama. Berarti limitnya ada dong. Belum tentu. Nggak bisa dibalik begitu. Nah, coba kita dekati dengan garis yang lain. Ternyata kita menemukan garis Y sama dengan X. Ingat bahwa Y sama dengan X juga melalui 0,0. Jadi syarat mutlaknya harus melalui 0,0. Misal Anda berpikir, harus Y sama dengan X? Ya tidak. Bisa Y sama dengan X kuadrat. Bisa Y sama dengan X pangkat 3. Ya apapun itu yang melalui 0,0. Ternyata kalau kita substitusikan Y sama dengan X, dengan memasukkan Y-nya diganti X, ternyata mendapatkan nilai setengah. Ketemu di sini. Artinya apa? Pakai C1 ketemu L1. Pakai C2 ketemu L2. Tapi L1 sama dengan L2. Pakai C3 ketemu L3. L3 beda dengan L2. Ya sudah, berarti limitnya tidak ada. Jadi untuk membuktikan limit peubah banyak itu tidak ada, kita harus membuktikan ada dua nilai berbeda di sana. Dan ingat, karena ini di dimensi 2 daerah persekitaran yang berupa bidang, bidang eksi kartesius,
Maka kemungkinan grafik atau kurvanya itu ada sebanyak infinite. Jadi harus pandai-pandai mencari kurvanya. Nah, teman-teman, sama dengan limit satu variabel, sebenarnya apa namanya sifat-sifat di peubah satu itu kita adopsi di sini juga. Jadi fungsi-fungsi yang apa namanya linier, fungsi-fungsi konstanta, kemudian fungsi-fungsi polinom, fungsi rasional, sifat-sifat yang ada di peubah satu itu sama dengan di peubah dua. Jadi limit X itu sama dengan A, Y sama dengan B, C sama dengan C, dan seterusnya. Ini sama. Kalau C sama dengan C ini namanya fungsi konstan ya, karena C-nya tidak termuat di sini. Dan the squeeze theorem pun juga juga apa namanya berlaku di sini. Kalau lupa squeeze theorem itu apa? Teorema Apet ya. Artinya apa? Kalau sebuah fungsi di titik ini mendekati sini, kemudian ada fungsi di bawahnya ya mendekati titik ini, maka fungsi yang di tengah sini juga pasti mendekati ini. Itu disebut dengan squeeze theorem atau teorema Apet. Nanti teman-teman baca lagi lah squeeze theorem. Sekarang kita lanjutkan di contoh berikutnya. Sekarang kita sampai pada yang kita nanti-nantikan, yaitu bagaimana membuktikan secara formal bahwa limit fungsi itu nilainya itu, begitu. Nah, ini soalnya temukan nilai limit x, y menuju 0,0 untuk fungsi 3x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat apabila ada. Nah, untuk membuktikan, kita harus menduga dulu. Karena kalau dugaan nggak ada, apa yang mau dibuktikan? Jadi logika matematika itu duga dulu, tebak dulu berapa, baru buktikan. Untuk menebak juga nggak bisa ngawur. Kita harus membayangkan kurva-kurva yang melalui 0,0. Misalkan Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan Y kuadrat, dan seterusnya. Ternyata kalau kita masukkan nilainya menuju nol. Dimasukkan sendiri ya. Tadi saya sudah beri contoh di slide sebelumnya. Jadi kita menduga nilainya nol. Jadi dugaan limit X, Y menuju 0,0 untuk fungsi 3x kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat itu diduga nilainya adalah nol. Ini dugaan kita. Untuk membuktikan, nanti kita harus bisa membuktikan bahwa ada delta demikian hingga ini akan lebih kecil dari epsilon. Ingat, untuk menentukan delta epsilon kita harus menggunakan pembuktian terbalik untuk menemukan deltanya. Di sini kita akan menentukan delta positif. Ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. Jadi kalau biasanya saya mengajar itu saya suruh menulis dua, pembuktian terbalik dan pembuktian formalnya, tapi nggak apa-apa untuk latihan pembuktian terbalik saja. Misalkan epsilon positif, maka kita akan menentukan delta positif jika nol lebih kecil dari akar x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil daripada delta. Ini sudah definisi formalnya, diikuti saja. Maka kita harus dapat membuktikan kalau nilai fungsi tadi dikurang nol itu lebih kecil daripada epsilon, begitu. Nah, jika akar x kuadrat plus y kuadrat itu lebih kecil daripada delta, maka dari yang atas nih ya, nol itu kan tidak mengubah nilai. Kemudian ingat bahwa x kuadrat y kuadrat itu kan tidak negatif. Jadi tanda mutlaknya boleh kita keluarkan. Kecuali si y sendiri karena dia tidak kuadrat. Nah, ingat bahwa nilai x kuadrat plus y kuadrat seperti ini kan lebih dari x kuadrat. Kenapa? Y kuadrat tidak mungkin negatif. Jadi kita bisa bagi dengan atasnya juga. Langsung kecoret 3x kuadrat per x kuadrat. Sehingga tinggal 3 saja. Jadi ini menjadi 3 mutlak Y. Jadi pencoretan ini sebenarnya sangat sederhana. Nah,
si apa namanya mutlak Y, ingat definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak bahwa nilai mutlak X itu adalah akar X kuadrat. Jadi kalau nilai mutlak Y ya akar Y kuadrat. Terus tanda ketidaksamaan ini memang dibuat gitu ya. Dan memang boleh. Kenapa? Ya karena X kuadrat itu tidak negatif. Jadi ya banyak hal-hal yang memang dimunculkan. Sehingga apa? Sehingga ini tadi adalah ekspresi daripada lebih kecil delta tadi yang ada di sini. Jadi memang itu harus dimunculkan supaya muncul delta. Jadi jangan bingung kenapa kok tiba-tiba muncul X kuadrat. Ya memang itu tujuannya. Sehingga karena di sini kita menemukan eh, lebih kecil daripada 3 delta begitu, maka cocoknya kita pilih deltanya sama dengan epsilon per 3. Jadi tinggal kita kita bagi saja. Sehingga ini bukti formalnya ya. Buktinya mulai dari sini. Kita dapat memilih delta sama dengan epsilon per 3. Sehingga misalkan akar x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil dari delta. Maka fx min 0 itu lebih kecil sama dengan 3x kuadrat plus y kuadrat. Dari mana ini? Dari yang tadi ya. Dari yang cerita awal tadi. Nah ini boleh saya coret-coret dari sini ceritanya sampai yang ini. 3 akar x kuadrat plus y kuadrat. Yang mana ini itu lebih kecil daripada delta. 3 delta. Lah deltanya tadi epsilon per 3. Ya sudah, ketemu epsilon. Itu yang kita harapkan. Jadi menurut definisi satu terbuktilah bahwa limitnya sama dengan nol. Kalau menurut teman-teman ini sulit atau rumit, saya tekankan baca kembali pembuktian limit satu berubah. Nanti kalau Anda sudah benar-benar paham, sebenarnya ini tidak sulit, hanya saja meningkatkan spektrumnya saja. Nah, masih ada satu topik lagi, yaitu mengenai kontinuitas. Ini tidak banyak. Kalau limit itu sudah ada, baru nanti kita beranjak ke kontinuitas. Apa sih kontinu itu? Definisi. Sebuah fungsi f, dua variabel dikatakan kontinu di titik a, b apabila limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Sederhana, sama kayak di ubah satu. Nah, kita katakan f itu kontinu di sebuah daerah D. Ingat ya, karena ini dua peubah, maka kita tidak mengatakan ini interval, tapi ini daerah bidang. Jika f itu kontinu di setiap titik pada himpunan buka A, B. Kemarin kita sudah belajar tentang himpunan buka. Kalau di peubah satu, kita katakan fungsi kontinu itu fungsi yang mulus. Tidak patah-patah begini. Ataupun tidak yang berlubang begini. Nah, tiba-tiba begini. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang mungkin patah, yang mungkin berlubang, piecewise, tetapi continue. Itu hal pengecualian. Nah, secara intuitif sebenarnya mirip ya dengan itu. Jadi kalau diubah dua, fungsi itu dikatakan continue kalau permukaannya, ini bedanya. Kalau tadi itu kurvanya, sekarang permukaannya itu mulus. Mulus itu artinya apa? Tanpa lubang atau tanpa ada patahan-patahan seperti itu. Jadi tidak berlubang-lubang lah daerahnya itu. Begini misalkan. Ini enggak ada lubang-lubang-lubang begitu. Nah, kita juga dapat mengadaptasi sifat-sifat limit peubah satu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Dan juga menerapkan sifat kekontinuitasnya. Misalkan kalau di peubah satu kan fungsi polinom itu kontinu. Nah, di sini sama juga. Fungsi polinom itu kontinu juga. Dan juga penjumlahan linearnya, operasi linearnya maksud saya. Fungsi rasional pun begitu. Kenapa? Karena rasional itu kan sebenarnya rasio dari sebuah polinomial. Tentu ya di daerah di mana dia bisa didefinisikan. Kalau dia tidak bisa didefinisikan kan nilai f-nya nggak ada. Misalkan seper xy, ya itu kan nggak ada di 0,0. Contoh misalkan. Oh ya, sebelum ke contoh, kita lihat dulu yang sebelah kanan nih. Di sini ada G
2x plus 1 per x kuadrat plus y kuadrat. Di sini, ini kan sebuah fungsi rasional ya, fungsi pembagian di sini. Ini kan sebenarnya apa namanya bentuk operasi linear daripada fungsi-fungsi linear ya. Fungsi x-nya di sini, fungsi y-nya di sini, dan fungsi c, konstan, konstannya si satu ini. Sebenarnya ini kontinu, secara umum kontinu. Mungkin cuman nanti kita harus mempertimbangkan domainnya. Ya jelas ini tidak dikontinu di 0,0 karena penyebutnya akan tidak terdefinisi. Sebagaimana contoh 6. Di manakah fungsi ini kontinu? Kalau matematika sebenarnya gampang ya. Kita hanya melihat akar sama pecahan. Kalau akar itu terdefinisi di positif, sorry, tidak negatif. Kalau pecahan itu terdefinisi kecuali di penyebutnya nol. Jadi di sini selama penyebutnya ini tidak 0,0, ya terdefinisi dengan baik. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah operasi linear dari fungsi polinom. Dan fungsi polinom itu fungsi yang kontinu. Ini teorema ini sudah pernah kita buktikan di peubah satu. Jadi di sini kita tidak perlu membuktikan hal seperti itu lagi. Kita adaptasi lagi. Kita adaptasi saja. Kita katakan fungsi polinom itu kontinu. Maka penjumlahannya juga kontinu. Maka pembagiannya kontinu. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang tidak termuat di domainnya. Jadi di sini dia akan kontinu di daerah D. Yaitu daerah kecuali titik 0,0. Hati-hati. Kadang saya kalau ngasih soal minta dilukis daerah D kecuali 0,0 itu di mana? Ya, kalau kita boleh gambar koordinat kartesius, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ingat di sini panah-panahnya jangan lupa. Maka daerah X, Y kecuali 0,0 ini di 0,0 kita beri titik lubang di sini untuk menyatakan bahwa dia nggak ikut. Nah, kemudian yang lain itu diarsir saja. Jadi ini adalah daerah yang dimaksud. Mungkin kalau kalian mengarsirnya menggunakan pensil, hasilnya akan lebih bagus. Yang penting titik ini tolong dilubangi di tengah untuk menunjukkan bahwa 0,0 nggak ikut. Kalau 0,0 ikut, maka dihitamkan. Nah, ini adalah dua hal yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman ya, mengenai limit dan continue. Ini dua dasar yang penting yang kita pelajari di semester ini di kalkulus perubahan banyak. Mungkin karena kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam pekan ini karena ada arahan surat edaran rektor, maka saya berharap pada pertemuan berikutnya mari kita apa namanya review kembali secara offline dan nanti teknisnya bagaimana kan kita sampaikan kemudian. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, meskipun sepertinya tinggal beberapa saja yang menyimak ini. Tolong jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah saya akan coba upload-upload terus video mengenai perkuliahan dan matematika secara umum di channel ini. Itu aja yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Agung Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.